Berikut daftar deretan artis dan tokoh publik yang mendapatkan hidayah, sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Yang pertama ada W.S. Rendra Madya. W.S. Rendra lahir dari keluarga Katolik. Saat di awal karirnya, Rendra banyak menuliskan sajak tentang agama dan Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Setelah sempat mempelajari agama-agama yang ada di Asia, akhirnya penyair W.S. Rendra mantap memeluk Islam. Kedua ada Chrisye. Penyanyi legendaris Indonesia juga terlahir dalam keluarga Katolik yang taat. Kehambaan hatinya membuat akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah itu, ia kemudian mempersunting Nur Damayanti. Ketiga ada El Manik. Artis senior El Manik mengaku tidak yakin dengan agama yang dianut. Kemudian memutuskan menjadi mu'alaf pada perkiraan tahun 1993. Keempat ada George Rudi. Tak banyak yang tahu jika aktor laga George Rudi juga merupakan seorang mu'alaf. Ia mengucapkan syahadat dipimpin langsung oleh ulama besar yaitu Buya Hamka pada tahun 1980. Kelima ada Deddy Corbuzier. Banyak berteman dengan para ulama membuat presenter terkenal Deddy Corbuzier akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf pada Juni tahun 2019 lalu. Yang keenam ada Reza Hatapi. Setelah 11 tahun membina rumah tangga dengan mantan istrinya Dewi Yul atau Reza Hatapi akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Setelah bercerai pun ia masih memegang teguh iman Islamnya. Ketujuh ada Dian Sastrowardoyo. Siapa yang tidak mengenal artis cantik Dian Sastrowardoyo? Ia memutuskan menjadi mu'alaf sejak tahun 2006 silam, bertepatan dengan hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedelapan ada Dewi Sandra. Setelah bolak-balik beda agama mengikuti keyakinan mantan suaminya, kini Dewi Sandra kembali memeluk Islam. Bahkan diyakini memakai jilbab sebagai bukti keseriusannya dalam berislam. Kesembilan ada Tamara Bleszynsky. Agama Tamara Bleszynsky memang pernah menjadi pertanyaan warganet. Seperti diketahui, sang artis awalnya mengikuti keyakinan sang ayah. Namun, Bleszynsky saat kuliah di Australia 1995, Tamara Bleszynsky mulai mendalami agama Islam yang dianut. Saat itu, ia kemudian menjadi seorang mu'alaf. Yang ke-10 ada Angel Elga. Angel Elga sudah menjadi mu'alaf sejak 18 tahun yang lalu. Akan tetapi, ia masih mengikuti perayaan Imlek setiap tahunnya. Hal itu dilakukan untuk menghormati agama orang tuanya. 11. Ada Bella Shafira. Artis cantik Bella Shafira memutuskan untuk menjadi mu'alaf sejak tahun 2013 lalu. Setelah itu, ia kemudian dipersunting oleh Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti. Ke-12 ada Natalie Hoster. Sudah tertarik dengan Islam sejak lama, model sekaligus disc jockey atau DJ ini, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2020. Setelah itu, ia kemudian dipersunting oleh komedian yang terkenal Sule. Ke-13 ada Roger Danuarta. Roger Danuarta memutuskan menjadi seorang mu'alaf sejak tanggal 29 Oktober tahun 2018 lalu. Dia mendapatkan hidayah dari sebuah tayangan video yang ia lihat. Lalu ia memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Ke-14 ada Christian Sugiono. Christian Sugiono juga dikabarkan telah menjadi mu'alaf. Ia menjadi mu'alaf ketika akan mempersunting aktris cantik Titi Kamal. Yang ke-15 ada Sultan Djorghi. Sultan Djorghi diketahui menganut agama Islam di mana sebelumnya beragama Katolik. Ia menjadi seorang mu'alaf setelah menikahi Annisa Trihapsari pada tahun 2007 silam. Ke-16 ada Tere. Tere merupakan salah satu penyanyi yang tenar pada era 2000-an. Pelantun lagu awal yang indah ini mengungkapkan kisah keyakinannya yang berpindah dari Kristen menjadi Islam. Ia mengaku memutuskan berpindah menjadi mu'alaf sejak tahun 2000-an. Ke-17 ada Titi DJ. Titi DJ sudah mengenal dan dekat dengan Islam sejak masih kecil. Titi DJ akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf sejak tahun 1995. Setelah itu ia dipersunting oleh Bucek Dep. Ke-18 ada Astrid Khairunisa. Pemilik nama Astrid Margareta memutuskan untuk menjadi mu'alaf saat duduk di bangku kuliah semester 2. Astrid Khairunisa pun menekuni ajaran Islam, dan keinginannya semakin kuat saat bertemu pria yang kini menjadi suaminya.
Ke-19 ada Vian Isharyanto. Vian Isharyanto adalah mantan penyanyi cilik yang bersahabat dengan Cica Kuswoyo dan Adi Bing Slamet. Ia memutuskan menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan ibunya sejak tahun 1980 silam. Ke-20 ada Angelina Sondag. Berlatar belakang dari keluarga Katolik yang taat, Angelina Sondag mantap untuk tetap berpindah agama dan menjadi mu'alaf sejak tahun 2008 silam. Setelah itu, di tahun 2009 ia dipersunting oleh mendiang Aji Mas Said. Ke-21 ada Nathalie Syara. Berawal dari kisahnya yang bermimpi bisa membaca Al-Quran, hingga beberapa kali artis cantik Nathalie Syara dengan dukungan para sahabatnya akhirnya mantap memeluk agama Islam pada tahun 2001 lalu. Yang ke-22 ada Marsha Timothy. Tahun 2012 menjadi titik balik kehidupan artis Marsha Timothy. 2 bulan sebelum bersanding dengan Vino G. Bastian di pelaminan, Marsha Timothy memutuskan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Ke-23 ada Renata Kusmanto. Renata Kusmanto dia mulai memeluk Islam seminggu sebelum menikah dengan Fachri Albar pada tanggal 6 Mei tahun 2014 silam. Kini Renata dan Fachri telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu River Shea Albar dan Clover Salatin Albar. Yang ke-24 ada Junior Lim. Ia lama berpacaran beda agama, akhirnya jalinan cinta Putri Titian dan Junior Lim berlabuh ke pelaminan pada tanggal 21 Mei tahun 2016. Junior Lim memutuskan menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan Putri Titian. Diketahui bahwa aktor berdarah Tionghoa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat tepat sebelum ijab kabul. 25 ada Virgon Tambunan. Virgon menjadi salah satu artis tanah air yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Penyanyi yang satu ini masuk agama Islam pada tahun 2014 lalu. Ke-26 salah satu atlet Indonesia yang memantapkan diri untuk menjadi mu'alaf. Mantan atlet wushu Indonesia ini mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim setelah Asian Games 2018 selesai. 27 ada Monica Imas. Pada tanggal 28 Juni tahun 2018, Rizal Arnada memutuskan meminang wanita pujaan hatinya Monica Imas. Kala itu sang istri diketahui baru saja memeluk Islam atau menjadi mu'alaf. Kini Monica Imas terlihat sangat cantik dalam balutan hijab. Ke-28 ada Marcella Simon. Marcella Simon memutuskan untuk menjadi mu'alaf di tahun 2019 lalu. Keputusan itu dilakukan dengan sangat matang. Marcella kini juga memutuskan untuk menutup auratnya dengan memakai hijab. Ke-29 ada Giovanni L. Tobing. Aktor Giovanni Tobing sudah menjadi mu'alaf semenjak menikah dengan Dewi Aryani tahun 2010 lalu. Awalnya niatnya untuk berpindah agama ternyata hanya karena ingin mempersunting wanita pujaannya. Namun kini ia semakin religius. Ke-30 ada Diego Michel. Diego Michel memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2013 silam. Sejak memeluk agama Islam, pemain Borneo FC ini mengaku telah menemukan pandangan hidup. Ke-31 ada Marcel Siahaan. Setelah bolak-balik pindah agama, Marcel mengungkapkan bahwa kini ia memeluk Islam atas dasar keyakinan dan ketenangan dirinya. Setelah nyaman dengan ketenangan ketika menjadi mu'alaf, ia merasakan hal yang lebih dinamis dalam dirinya. Ke-32 ada Sari Kuswoyo. Sari berpindah agama dari Nasrani ke Islam pada tahun 1986, mengikuti jejak sepupunya Cica Kuswoyo pada tahun 1985, dan temannya sesama penyanyi cilik Anis Haryanto pada tahun 1980. Ke-33 ada Sandy Tumiwa. Terlahir sebagai Muslim, Sandy sempat menjadi Kristen saat menikah dengan Tessa Kaunang. Setelah bercerai, ia memutuskan untuk mu'alaf kembali memeluk agama Islam. Ke-34 ada DJ Katy Butterfly. Ia diketahui telah menganut agama Islam alias mu'alaf sejak Oktober tahun 2020 lalu. Ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan dituntun oleh Gus Miftah. 35 ada Maria VB. Maria memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2013. Maria mengumumkan pindah keyakinan via telekonferensi dari Ontario, Kanada pada tahun 2017 lalu. Setelah menjadi seorang muslimah, ia menikah dengan mantan pembulu tangkis Indonesia Andre Adistia pada tahun yang sama. 36 ada Marcus Horizon. Marcus memutuskan untuk berpindah agama dan memeluk agama Islam pada tahun 2004.
Ketika itu Markus yang berusia 25 tahun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Ke-37 ada Christian Gonzalez. Ia juga telah memeluk agama Islam sejak 18 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2003. Ketika itu ia berstatus sebagai pemain PSM Makassar. Saat itu pemain yang akrab disapa Logo ini memilih menjadi mu'alaf setelah menikah istrinya Eva Nurida Siregar. 38 ada Abanda Herman. Pada April tahun 2013 lalu, Abanda Herman mengambil sebuah keputusan untuk memeluk agama Islam di hadapan Ustadz Jujun Junaidi. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ke-39 ada Reza Rahardian. Reza Rahardian pindah agama dari Kristen ke Islam sejak belasan tahun yang lalu. Ketika itu usia Reza masih belasan tahun, yaitu sekitar 19 tahun. Ke-40 ada Willy Dosa. Willy Dosa merupakan artis Indonesia yang mulanya menganut agama Kristen. Dirinya berpindah agama menjadi seorang mu'alaf ketika akan menikahi dengan Betharia Sonata tahun 1999. Ke-41 ada Adam Suseno, terlahir dari keluarga Katolik yang taat. Adam Suseno akhirnya mantap memeluk Islam saat akan menikah dengan Inul Daratista. 42 ada Panglima TNI Andika Perkasa. Ia diketahui jika Panglima TNI Andika Perkasa juga merupakan seorang mu'alaf. Ia memutuskan menjadi mu'alaf ketika akan mempersunting putri pertama dari Handri Priyono. Yang ke-43 ada Baby Romeo. Baby Romeo juga ternyata seorang mu'alaf. Diketahui ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2004 silam, ketika akan menikahi dengan Meisya Siregar. Ke-44 ada Lulu Tobing. Mulanya menganut agama Kristen, lalu ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf saat menikah dengan suami pertamanya, Denny Bimo Hendra Utomo Rukmana. 10 tahun berumah tangga, ia pun akhirnya bercerai hingga menikah lagi. Namun Lulu Tobing tetap teguh memeluk agama Islam. Ke-45 ada Marcel Darwin. Marcel Darwin sudah menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2019. Keputusan Marcel untuk masuk Islam diketahui bukan karena pernikahannya dengan Nabila. 46 Rudi Sipit. Rudi Sipit mengaku sudah lama jadi mu'alaf, yakni tahun 1995. Sebelumnya ia memeluk Katolik dan Konghucu. Rudi Sipit juga heran cerita dirinya pindah agama jadi heboh. 47 ada Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait menjadi tertarik pada Islam di masa remaja. Namun baru menjadi seorang mu'alaf setelah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Arab Indonesia, Ahmad Fahmi Al-Hadi, pada tanggal 25 Juni tahun 1985. Ke-48 ada Cahyono. Cahyono, rekan satu grup lawak Jojon di Jayakarta Group, memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Saat itu, Jojon selalu mendampingi Cahyono untuk mempelajari dan mendalami segala sesuatu tentang agama Islam. Ke-49 ada Oleh Rosa. Penyanyi Oleh Rosa juga dikabarkan telah menjadi mu'alaf, memutuskan menjadi masuk Islam pada tahun 2018 lalu, ketika akan dipersunting oleh musisi Irwan. Ke-50 ada Soraya Larasati. Soraya Larasati, atas keturunan Batak Tionghoa ini, mantap untuk memeluk Islam sejak tahun 2012. Dan tidak lama lalu ia dipersunting oleh pria bernama Doni Amali. Ke-51 ada Rina Diana. Rina Diana, artis blasteran yang jadi mu'alaf sejak 8 tahun lalu. Keputusan Rina Diana menjadi mu'alaf bermula ketika ia melihat seorang melakukan syiar yang membuatnya tertarik untuk mempelajarinya. Ke-52 ada Cica Kuswoyo. Cica Kuswoyo dikenal sebagai penyanyi cilik di era 70-80-an. Namanya melambung lewat lagu anak-anak seperti Pok Ami Ami. Lalu memutuskan untuk menjadi mu'alaf sejak tahun 1985. Ketika usianya menginjak 17 tahun. Ke-53 ada Alif Nur. Ia menceritakan kisahnya memutuskan menjadi mu'alaf sejak tahun 2007 lalu. Selama bersekolah, Elis merasa dirinya mendapatkan nilai tinggi setelah rajin mengerjakan sholat. Padahal saat itu ia masih non-muslim. Ia merasa hal tersebut merupakan hidayah untuknya. Ke-54 ada Dari Mana. Setelah bercerai dari istrinya Barry Monak, rasa hidupnya penuh dengan kedalaman dan kehampaan. Akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 2015, ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf. 55 ada Bang Tigor. Setelah bolak-balik pindah agama pada tahun 2019, Bang Tigor akhirnya kembali memeluk Islam.
ketika akan mempersuntik kekasihnya bernama Aisyah. Ke-56 ada John Paul. Ia mengatakan dirinya sudah memeluk Islam sejak tahun 2006. Bukan tanpa alasan, John mengaku telah mendalami agama Islam jauh sebelum ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Ke-57 ada Didi Kempot. Dikutip dari berbagai sumber, Didi semula menganut agama Kristen, mengikuti agama ibunya. Namun akhirnya ia memilih masuk agama Islam dan menjadi mu'alaf pada tahun 1997. Ke-58 ada Dewi Huges. Ia memeluk agama Islam sejak tahun 1993. Ia kemudian menikah dengan Ahmad Hestiavin Takhtiar Arifin, mantan karyawan PT Freeport. Ke-59 ada Putri Ane. Putri Ane masuk Islam pada tahun 2016. 11 tahun sebelum menikah dengan Arya Saloka, hal itu terungkap pada Putri menjadi bintang tamu di salah satu acara dakwah di televisi. Putri juga mengungkapkan bahwa alasannya memakai hijab karena takut akan Tuhan. Ke-60 ada Isya Jefferson, mantan model majalah Dewasa. Isya Jefferson memeluk Islam sejak September tahun 2010 lalu, lantaran dirinya merasa tertarik dengan dunia muslim. Ke-61 ada Ingrid Kansil. Mantan model dan politisi Ingrid Kansil memutuskan mu'alaf sejak tahun 1997. Keputusan itu dia ambil untuk mengikuti sang suami Syarif Hasan. Dalam konten video di channel YouTube-nya Vena Melinda, Ingrid Kansil mengungkapkan sebelum menjadi mu'alaf dirinya merupakan umat Kristiani yang taat. Ke-62 ada Cindy Caroline. Ia mulai kepo dan mulai bertanya-tanya tentang Islam sebagai selebgram. Cindy Caroline akhirnya memeluk Islam pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Namun sayangnya keputusan tersebut tidak didukung 100% oleh keluarganya. Ke-63 ada Wulan Guritno. Wulan Guritno punya orang tua yang beda agama, membuat Wulan Guritno mendapatkan pendidikan agama Islam dan Kristen. Akan tetapi ia mantap beragama Islam sejak usia 18 tahun. Ke-64 ada Jerry DeGray. Jerry DeGray adalah penulis sejumlah buku populer. Ternyata seorang mu'alaf yang sangat mencintai Indonesia. Ke-65 ada Angel Eva Christine. Nama Angel Eva Christine tidak asing lagi di dunia hiburan Indonesia. Muslimah asal Palembang ini pernah menjadi asosiasi produser di salah satu film yang pernah hits di tahun 2000, yaitu Catatan Akhir Sekolah. Diketahui ia memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2018 lalu. Ke-66 ada Neo Leto. Neo Leto sempat menjadi seorang ateis. Neo Leto akhirnya mantap menjadi mu'alaf ketika dipertemukan oleh seorang kiai yang mampu menjawab semua pertanyaannya dan keraguan terhadap Tuhan. 67 ada Dr. Tirta. Dr. Tirta mengungkapkan bahwa dirinya seorang mu'alaf. Ia mantap berpindah dari agama Katolik jadi Islam ketika berusia 22 tahun. Ke-68 ada Danilo Fernando. Pesepak bola Danilo Fernando merupakan mantan gelandang Persib Kediri. Ia mantap menjadi mu'alaf pada tanggal 24 Januari tahun 2008. Ke-69 ada Esteban Vizcara. Gelandang Persib Bandung sekarang menjadi salah satu pesepak bola yang menjadi mu'alaf. Pemain kelahiran Argentina ini juga telah mendapatkan status WNI setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2012 lalu. Ke-70 ada Herman Halim. Herman Halim merupakan salah satu tokoh populer. Ia adalah Direktur Utama PT Bank Maspion. Ia juga merupakan seorang mu'alaf sejak tahun 2004 silam. Ke-71 ada Dr. Clarissa. Dr. Clarissa Grani memutuskan menjadi mu'alaf ketika pandemi COVID-19 sekitar Maret tahun 2020. Ke-72 ada Johari Zen. Johari Zen merupakan seorang mu'alaf. Ia memeluk agama Islam di tahun 1982. Sebelum menikah, setelah meyakini Islam, ia merasa lebih terbantu mulai dari segi lingkungan, sosial hingga pekerjaan. Ke-73 ada Silvio Escobar, pemain Madura United. Ia memeluk agama Islam ketika akan menikahi istrinya Mary Marsita pada tahun 2015 lalu. Ke-74 ada Alexandra Sinta Malagiano. Presenter yang sempat populer di era 90-an ini awalnya memeluk agama Kristen. Setelah itu ke agama Hindu pada tahun 2000 silam. Lalu ia mantap memeluk agama Islam hingga sekarang. 75 ada Davina Veronica. Davina Veronica juga merupakan seorang mu'alaf. Awalnya ia memeluk agama Kristen sejak kecil. Lalu ia memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2003.
76. Monica Emordi. Sejak kecil, Monica mengikuti keyakinan ibunya yaitu Kristen. Namun ketika dewasa, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 1998, Monica Emordi menjadi mualaf di bawah bimbingan Roy Shihab. 77. Roy Maher. Ia populer karena hubungannya dengan pedangdut Cita Citata. Ia memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2020 silam, ketika akan menikahi Cita Citata. 78. Ada Pakuita Wijaya. Setelah mengalami perjalanan pencarian akhirnya, Desember tahun 1997, Pakuita Wijaya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Ke-79. Cindy Claudia Harahap. Ia terlahir dari orang tua beda agama. Aktris cantik Cindy Claudia akhirnya mantap memeluk Islam ketika usianya masih remaja. Ke-79. Ada Bob Hasan. Bob Hasan merupakan pengusaha hutan sekaligus mantan Menteri Perindustrian 1998. Ia kemudian menjadi mualaf setelah diangkat anak oleh perwira TNI Gatot Subroto. Ke-81. Ada Ferawati. Mantan pebulu tangkis andalan Indonesia ini juga seorang mualaf. Ia memutuskan menjadi mualaf saat akan dipersunting oleh suaminya, Fajrin Bitwin. 82. Ada Daniela Karisma. Pada tahun 2001 kemarin, Daniela Karisma, selebgram cantik ini memutuskan menjadi seorang muslimah setelah proses mualaf dilakukan. Ia pun memeluk agama Islam dan meninggalkan agamanya yang terdahulu. Ke-83. Ada Cindriana Lawrence. Selebgram cantik sekaligus adik dari Chris Hatta, Cindriana Lawrence mengungkapkan bahwa ia sudah memutuskan pindah agama sejak tahun 2021 lalu. Ia mengatakan kalau kini ia memeluk agama Islam. Ke-84. Ada Donna Latif. Donna Latif menjadi salah satu sosok pembawa berita yang cukup populer di era tahun 2000. Rupanya istri Abdul Latif ini mengaku menjadi mualaf usai menikah dan akhirnya merasa bahagia untuk mendalami Islam. Ke-85. Ada Jonathan Frizzy. Dikutip dari liputan6.com, Jonathan Frizzy memeluk agama Islam. Ia berstatus mualaf sejak tahun 2012. Bapak tiga anak itu memeluk Islam 3 pekan sebelum menikahi Dena Devanka. 86. Devina Karamoy. Artis cantik Devina Karamoy juga diketahui dirinya juga merupakan seorang mualaf. Hal itu diungkap Syakir Daula di Jumpa Pers pada tahun 2001 lalu. Ke-87. Ada Larissa Chow. Larissa Chow merupakan mantan istri Alvin Faiz, anak almarhum Ustadz Kondang Arifin. Ia menjadi mualaf saat akan dipersunting oleh Alvin Faiz. Ke-88. Jelly Topping. Drummer senior Jelly Topping juga seorang mualaf. Diketahui keputusannya itu saat akan menikahi istrinya pada tahun 1973. Ke-89. Ada Dewa Putu Adi. Mantan musisi asal Bali, Dewa Putu Adi mempelajari Islam tidaklah sebentar. Sebelum menjadi muslim pada tahun 2017 lalu, ia mendalami Islam selama 6 tahun. 90. Ada Irwan Musyri, suami artis cantik Maya Estianty. Ia juga diketahui seorang mualaf. Hal itu diungkap oleh Maya Estianty di channel YouTube Iris Bella. Ke-91. Ada Wahyu Suparno Putro, presenter bule yang kerap warawiri di televisi Indonesia. Ia juga seorang mualaf. Ia memutuskan menjadi mualaf pada tahun 1999 di rumah orang tua angkatnya. Ke-92. Ada Nugroho, presenter olahraga. Tio Nugroho juga memutuskan menjadi mualaf setelah tersentuh suara azan pada tahun 2019 lalu. Yang ke-93. ada Rocky Pasaran. Ia merupakan atlet tinju nasional. Ia memutuskan untuk masuk Islam tanpa paksaan dari siapapun. Ke-94. ada Julia Prastini. Selebgram Julia Prastini memiliki perjalanan masuk Islam yang panjang sampai dia mencintai Al-Quran. Ia pun menjadi mualaf saat masih berusia 9 tahun. 95. dari Dihun, merupakan seleb TikTok asal Korea yang terkenal di Indonesia. Ia memutuskan menjadi mualaf saat akan menikahi dengan Julia Prastini. 96. ada Ferdinand Hutapea. Politikus Ferdinand Hutapea juga merupakan seorang mualaf. Menurut keterangan, ia sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017 silam. Ke-97. ada Johnny Indo. Ia terlahir dari agama Katolik, namun ia memutuskan menjadi mualaf saat akan menikahi istri keduanya yaitu Dian Kurnia. 98. ada Felix Xiao. Sempat menjadi seorang ateis, Ustadz Kondang Felix Xiao akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam pada tahun 2002.
Saat masih kuliah di ITB, Felixia memutuskan menjadi mu'alaf. Ke-99 ada Andri Franzi. Andri Franzi merupakan gitaris terkenal. Ia sebelumnya beragama Katolik dengan nama baptis Andre Franciscus Aziz. Ia dikenal sebagai Andri Franzi. Ia kemudian memutuskan menjadi mu'alaf dan mengubah namanya menjadi Muhammad Franzi. Ke-100 ada Jusuf Hamka. Jusuf Hamka adalah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Ia masuk Islam pada tahun 1981 di usia 24 tahun, usai melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mu'alaf. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih.